tak begitu, kalau kau suka hati tepuk tangan. Semangat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan ke depan. Nanti berdoanya dalam hati saja. Dalam hati mulai gitu ya. Pada kesempatan hari ini, siapa yang tidak masuk? Kenapa datang masuk? Yakin katanya kaki bengkak ya? Terus bola kemarin? Enggak tahu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang kemarin PKN, materi kemarin, tapi berhubungan sama coding. Ya, apa itu coding kemarin? Coding. Apa itu coding kemarin? Yaitu tentang pembelajaran berkaitan dengan simbol-simbol atau logo-logo. Ya, misalkan kemarin kita sudah bermain ya, kotak, bintang, kotak. Selanjutnya bintang, kotak, bintang, kotak. Kita kemarin ya. Terus segitiga, kotak, segitiga. Gambar selanjutnya segitiga, kotak, segitiga. Gambar selanjutnya bulat, kotak, bulat. Gambar selanjutnya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pelajaran kewarganegaraan atau PKN ya. PKN itu simbolnya ada sila pertama, sila kedua sampai sila kelima itu ada simbol atau lambang gitu ya. Kalau lambang sila pertama lambangnya apa? Bintang. Sila kedua lambangnya apa? Sila ketiga lambangnya apa? Sila keempat lambangnya apa? Sila kelima lambangnya sudah paham ya, lambang-lambang yang ada di dalam Pancasila. Pak, kenapa lambang sila pertama dan kedua beda Pak? Ya beda. Simbol-simbol Pancasila tersebut ada artinya, ada maksudnya, ada maknanya. Kenapa ketuhanan atau sila pertama itu bintang? Kenapa bintang? Karena melambangkan alam semesta. Bintang. Lihat di musola, lihat di masjid, ada simbol di atas kubah itu bulan dan bintang, ya kan? Kenapa nggak bulan aja? Kenapa nggak bintang aja di musola itu? Kenapa selalu umumnya bulan dan bintang? Karena melambangkan alam semesta, yaitu melambangkan kebesaran Tuhan. Contoh itu ya. Terus ada rantai. Rantai itu sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa rantai? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa sih lambangnya rantai? Karena semua manusia itu, semua orang-orang Indonesia itu harus sama rata, adil, ya. Kayak melambangkan rantai biar kuat gitu. Rantai itu kan kuat, ya. Kenapa lambangnya bukan rantai aja Pak? Kenapa nggak tali? Kenapa harus rantai? Coba bayangkan rantai gembok. Rantai gembok itu kan kuat, ya. Sama kayak manusia, sama kayak orang Indonesia harus kuat. Genggamannya bersatunya harus kuat, ya. Tidak boleh namanya renggang atau patah gitu ya. Terus ada pohon berdiri dan lain sebagainya. Baik, sekarang ada nggak yang tahu sila-sila, contoh sila-sila dari sila pertama? Contoh sikap. Sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira ada nggak yang tahu sikap-sikap yang melambangkan atau mencerminkan sila pertama? Sikap apa aja? Beribadah, toleransi, terus
membantu juga nggak? Tolong menolong juga nggak? Termasuk dalam sila pertama kan? Tolong menolong, berdoa sebelum belajar dan setelah belajar termasuk. Ya. Kemudian kalau sila kelima, contohnya apa sila kelima? Sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira apa aja tuh sikapnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil berarti tidak membedakan, tidak beda-bedakan suku, tidak beda-bedakan agama, ras dan lain sebagainya. Ya, kamu sudah kelas 6, berarti sudah paham. Baik, sekarang sebelum kita lanjut, kita akan tes breaking dulu. Setelah ini kita akan ada praktek langsung. Ya. Tes breakingnya gimana? Sekarang kalau Bapak angkat tangan kanan itu gerakannya begini ya. Ya. Bergerak tangan kanan begini. Tangan kiri gerakannya tidak 1 tapi 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kanan langsung ya. Ya, kalau kiri ada jaraknya. Oke. Sekarang tangan di atas semua. Bisakah kalian praktekkan? 1, 2, 3. Terus. Ayo, terus. Jangan sampai salah. Terus. Bisa? Oke. Siapa yang sudah bisa kira-kira? Ayo. Ini melatih keseimbangan kanan dan kiri, otak kanan dan kiri. Kalau tangan kanan lurus aja, tangan kiri ada berhentinya. 1, 2. Gampang kan? Kelihatan gampang ya. Bisa? Oke, kita uji. 1, kita tes ya. 1, 2, tangan di atas semua. 1, 2, 3. Bisa? Ayo, masanya kagok. Mana kanan, mana kiri? Gak bisa. Oke, kita ganti kalau gitu. Instruksinya dengan Bapak menyebutkan angka, kamu menyebutkan gerakan. Contoh, angka 1. Berarti tepukan. 1 berarti tepuk. Bukan. 1 aja ya. Baru Bapak bilang angka 1. Ya. Terus kalau Bapak sebutkan angka 2, berarti jentikan jari. Ini 2. 1, 2. Gitu ya. 1. Bukan begini. 1, 2. Gitu ya. Sekarang ketiga. Ketiga itu 2 kali. Ya. 3 itu 2 kali. Oke, bisa? Kita tes. Kita uji. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang cepat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelompok 1. Coba tes. Ini bermain ini ya. 1, 3, 2. Kelompok 2. Ya. 2. Begini aja. 2 begini aja. Ya, ini. Usah ketawa nih. Udah lama. 2. 1, 3, 2. Oke, apa? Kelompok ini. Siap. Dengarkan dan ikuti. Oke, siap. 3, 2. 2 gimana tuh? Oke. Nanti 2 kelompok berikutnya nanti setelah ini. Baik. Kita ngapain Pak hari ini Pak? Tadi kamu sudah tahu tentang Pancasila. Sekarang Bapak minta tiap kelompok 1 orang. Ya. Di sini Bapak sudah ada.
Kartu berisi ada menghargai pendapat, kemudian menghormati urusan bersama. Cara mainnya adalah, kamu kan sudah paham ya tadi Pancasila itu apa aja silanya, ada 5. Terus kamu juga sudah paham sikap-sikapnya bagaimana. Adakah sebelumnya pertanyaan, adakah dari sila-sila ini yang kamu gak paham? Pak, saya gak paham Pak Pancasila Pak. Ada yang gak paham? Udah paham ya? Oke. Sebelum Bapak lanjut ke sini, Bapak pengen ulang lagi deh. Isi dari Pancasila pada paham kan? Ya, Pancasila. Pancasila. Bareng-bareng. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Oke. Sekarang kelompok 1. Siapa mau maju? Gak apa-apa, maju aja. Aja. Ada, ya ada. Ada. Sini. Jangan perhatikan cara mainnya. Azab pilih 1 kamu. Mau di tengah, mau di belakang, mau di depan boleh. Pilih. Mau yang mana? Tarik. Apa? Membayar pajak tepat waktu. Kira-kira sila keberapa? Membayar pajak tepat waktu. Berapa? Lambangnya apa? 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 Bisa dibantu temannya? Lambangnya apa? 4 itu lambangnya apa? Banteng. Silakan dimasukkan ke banteng. Mana gambar banteng? Nah, banteng berarti sila keberapa jam? Sila keempat. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat Azam. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 2. Silakan dipilih. Menghargai pendapat sila keberapa kira-kira? Itu ada kata apa tuh? Menghargai pendapat. Berarti ada hubungannya sama mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat berarti oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3. Siapa maju? Ayo. Nanti kan dibantu sama kelompoknya. Ya, maju. Ya. Nah, ini komandan nih, komandan. Pilih komandan. Tidak membeda-bedakan berarti sila keberapa komandan? Ya, mau apa? Yang mana kira-kira? Tidak membeda-bedakan. Apa kira-kira? Tidak membeda-bedakan orang, tidak membedakan suku, agama. Apa kira-kira komandan? Baik. Oke, masukkan aja. Itu berarti apa tuh lambang apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Yakin? Yakin? Yang tepat apa? Tidak membeda-bedakan itu. Persatuan Indonesia. Enggak apa-apa. Kelompok keempat. Wakilan. Ayo maju satu orang. Wakilan. Nanti bisa tanya sama kelompok itu. Ayo. Apa
aja. Akil aja. Oh, kadang salah kok jadi belajar itu kadang salah. Terus masalah nggak? Enggak kan? Ayo, jadi kamu tahu kalau ternyata itu salah. Ya. Kalau salah nggak apa-apa, namanya belajar. Oke, apa itu isinya? Beribadah sesuai dengan agamanya, sila pertama. Betul bersama? Gampang banget kan? Betul, tepuk tangan buat gampang ya. Berarti cabutannya bagus ya. Cabutannya bagus. Terakhir, kelompok terakhir. Siapa mau maju? Bentar. Yang lain perhatikan, Coba perhatikan. Oke, apa itu? Bersikap adil. Sila keberapa? Bersikap adil. Oke, apa itu bersikap adil? Adil itu kayak gimana sih? Adil itu kayak gimana? Contohnya adil seperti apa? Memenangkan perlombaan secara fair gitu ya. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Nah, tadi Bapak nggak nyebutin ya. Ini sila keberapa? Hanya lambang bintang, kepala banteng, rantai, pohon beringin, tadi dan kapan. Ini nggak ada nama silanya, nggak ada kesatu keduanya. Berarti ini kita sudah belajar tentang coding. Coding itu seperti ini. Ya, dalam permainan sederhana kayak gini coding ini. Hanya mau menampilkan lambang-lambang simbol-simbol. Ya. Hanya melambangkan simbol-simbol atau gambar-gambar atau kode-kode seperti permainan kemarin ya. Itu kode doang. Ya, kita tidak membahas tentang yang terlalu rumit di sini, hanya kode-kode. Baik, seharusnya ada pertanyaan tentang pembelajaran coding kita. Pak, pembelajaran coding berarti ada kaitan sama AI, ya, sama kecerdasan buatan, ya. Tapi kita tidak membahas tentang teknologinya, tapi kita membahas permainan yang berkaitan sama kode-kode, ya. Kalau untuk teknologi nanti kamu bisa pakai itu di SMP atau SMA, itu nanti ya. Kita permainan aja. Oke, sekarang kita ke LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Tapi di sini sistemnya kamu buat per kelompok. Ya. Oke, Bapak kasih LKPD-nya. Dipegang per kelompok. Ya. Pegang per kelompok. Oke, ini kelompok terakhir. Oke, terima kasih. Oke, tugasnya apa? Nanti kamu bahas atau diskusikan secara kelompok. Tulis sekarang tulislah di KPD itu. Boleh kamu catat, boleh kamu tulis. Ya, catat. Kelompok ya. Ini nanti kita diskusi kelompok. Oke. Ya. Sekarang tugasnya adalah kamu tulis nanti pengamalan sila dengan lambang bintang. Oke, pengamalan sila. Dengarkan tugasnya. Tulislah pengamalan sila dengan lambang bintang yang bisa dilakukan di rumah. Pengamalan sila dengan lambang bintang yang bisa dilakukan di rumah. Apa saja? Di rumah saja. Di rumah kamu ngapain? Sila yang dengan lambang bintang kamu ngapain aja di rumah? Ya, berapa? Paling sedikit 5.
banyak, paling sedikit 5. Itu 5 itu udah paling dikit. Lebih dari 5. Pengamalan sila pertama yang bisa dilakukan di rumah apa aja? Pengamalan sila dengan lambang bintang bisa kamu lakukan dengan apa aja? Ya, kita masih bermain lambang-lambang, simbol-simbol di sini ya. Simbol bintang apa tuh? Oke. Kemudian soal yang kedua. Ya. Oke. Ya. Soal yang kedua. Pancasila dengan simbol padi kapas. Pancasila dengan simbol padi kapas. Ya. Pancasila dengan simbol padi kapas. Ya, Pancasila dengan simbol padi kapas. Ya. Memiliki arti. Pancasila dengan simbol padi kapas memiliki arti titik-titik. Baik, silakan diskusikan bersama teman sekelompok. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? 5 menit cukup ya? Hanya 5 sikap yang ada di rumah. Berapa menit? 10 menit. Ya udah, 10 menit Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Nggak ada tambahan, ada tawaran lagi. 10 menit ya? Silakan diskusikan. Ya, dan dicatat di kertas yang tadi Bapak kasih, dicatat di situ. Ya, nanti dikumpul ya. Nanti kita kumpul. Oke, silakan dikerjakan, diskusikan. Pengamalan, bukan pengalaman. Pengamalan. Bukan pengalaman ya, pengamalan beda. Ya, boleh dipindahkan ke kertas tadi, boleh. Apa-apa. Ya. Kan khususnya di rumah. Baik, sudah selesai? Oke, kumpulin aja kertasnya, kumpulkan saja. Ya, kalau sudah diskusikan, kita kumpulkan saja. Dikumpulkan saja. Ya, kita kumpulkan. Oke, kita kumpul. Nah, kumpul. Ya. Oke, kita kumpul. Ya. Pak, ini masa belum, Pak? Belum ditulis jawabannya. Ya, sini. Kumpul saja sini. Ya. Oke. Kita kumpul sini. Pengamalan sila yang ada di rumah ini sudah ada nih. Sudah ada jawabannya beberapa ya. Pengamalan sila itu contohnya mengaji, sholat, siapa yang di situ? Mengaji, sholat, toleransi. Bagus. Kurang lebih seperti itu ya. Dilakukan nggak di rumah? Benar mengaji. Yang lainnya di mana? Mengajinya di musola atau di mana mengajinya? Rumah, Pak.
Cuma belum ngaji ya. Enggak. Baik, nanti KPD-nya itu akan Bapak kumpulkan, terus Bapak nilai, Bapak olah, Bapak ketik, Bapak bikin pola-pola yang bagus gitu ya. Nanti akan Bapak bagikan ke kalian hasilnya. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran tentang simbol-simbol makna-makna dari Pancasila yang kamu harus tahu. Oke, sekarang kesimpulannya apa yang dapat kamu pelajari pada siang hari ini? Apa yang bisa kalian pelajari dari pembelajaran coding pada pelajaran PKN? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Pak, dengan coding saya nggak harus ribet-ribet, Pak. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa, cukup dengan lambang aja, Pak, sudah ngerti. Berarti lambang bintang ketuhanan Maha Esa, Pak. Gak usah kamu tulis ini kan? Gak perlu tulis ini. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa, panjangan ya, cukup dengan bintang selesai. Tulis aja Pancasila bintang. Ya, orang udah tahu, oh bintang berarti sila pertama. Pancasila kepala banteng, orang udah tahu, oh itu sila berapa. Gitu ya. Jadi nggak perlu disebutkan sila pertama ketuhanan Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan berat, tulis. Terlalu panjang. Jadi gua minta untuk kedepannya pas kamu beranjak ke sekolah lain, kamu sudah tahu Pancasila. Lihat lambangnya aja sudah paham. Oke? Baik, see you next time tomorrow and thank you telah belajar pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah tetap menjaga Pancasila sebagai dasar dari negara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi